Oke, kembali dengan saya, Febrian Eben. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah pilar dari OOP, Object Oriented Programming pada bahasa pemrograman Java. Nah, ada 4 pilar, yaitu ada encapsulation, ada abstraction, inheritance, dan polymorphism. Nah, yang pertama ada encapsulation. Encapsulation adalah sebuah metode pembungkusan data pada suatu unit ataupun kelas sehingga tidak bisa diakses dari luar kelas maupun kelas itu sendiri. Nah, encapsulation memiliki kata kunci yaitu modifier, yang dimana apabila kita men-search di Google maupun di media lainnya pasti akan keluar sebuah modifier. Nah, modifier adalah pemberian hak akses. Nah, pada modifier terdapat 2 metode, yaitu ada access modifier dan non access modifier. Nah, yang paling sering digunakan adalah pada access modifier, yaitu ada public, ada private, ada protected, dan default. Nah, pada non access modifier terdapat sebuah metode juga, biasanya berguna pada saat kita melakukan pembarisan, yaitu contohnya seperti final dan static dan lain-lain. Nah, yang pertama ada modifier public. Nah, modifier public pada Java ditandai dengan kata kunci yaitu public sebelum kita membuat sebuah kelas maupun sebuah metode yang baru. Nah, di sini public berfungsi untuk memberikan hak akses kepada kelas lain untuk mengakses dari metode maupun variabel yang ada di dalamnya ataupun data yang ada di dalamnya. Contohnya adalah dengan adanya public class main dengan mengakses channel sama dengan new channel nama sama dengan bosman. Nah, maka di programnya akan menampilkan bosman. Nah, pada modifier juga, pada encapsulation juga terdapat sebuah variabel yang dimana memberikan variabel yang dideklarasi bisa di dalam kelas, di luar kelas, di luar metode maupun di luar construction ataupun metode lainnya, itu dengan nama instansi. Nah, instansi ini dibuat dengan keyword new, seperti bisa lihat new channel. Nah, di sini. Nah, lanjut ke private modifier. Nah, private modifier ditandai dengan kata kunci private. Nah, sebelum pembuatan kelas maupun metode dan yang lainnya, biasanya penggunaan private kita tidak bisa mengakses dari luar kelas itu sendiri atau dari luar channel atau kelas channel. Nah, di sini ada public class main. Jadi kode yang di bawah ini tidak akan bisa berjalan ataupun error karena berada di luar channel sehingga tidak bisa mengakses string nama yang ada di kelas channel. Nah, lanjut ke protected, yang dimana protected adalah sebuah modifier juga, bagian dari access modifier yang dimana berlaku ketika dalam sebuah package. Biasanya berlaku ketika dalam satu package yang sama, satu paket yang sama. Jadi bisa dilihat dari kode program terdapat paket YouTube dengan kelas public dan ada protected string nama. Nah, pada paket Instagram, nah kita jangan lupa dulu untuk import dari paket YouTube dan .channel dari kelas channel. Nah, pada saat kita menjalankan program ini, program tidak akan bisa berjalan karena pada string nama terdapat sebuah modifier protected bisa berjalan karena tidak bisa berjalan karena berbeda paket. Karena di yang satu kelas channel ada di paket YouTube dan paket yang di paket Instagram tidak bisa mengakses dari paket YouTube karena berbeda paket seperti dari fungsi dari protected. Nah, ada final non access, yang dimana final non access pada kode program biasanya berguna untuk menetapkan nilai sehingga tidak bisa diubah lagi. Nah, seperti bisa dilihat di kode program objek 1.8 2 tidak akan bisa berjalan pada program karena sudah ditetapkan non access modifier final. Nah, selanjutnya ada abstraction. Abstraction adalah memberikan tampilan yang diperlukan oleh user dengan menyembunyikan detail yang tidak diperlukan. Nah, pada abstraction terdapat 2 metode, yang dimana ada abstract class. Abstract class kelas yang masih dalam bentuk abstrak dan tidak bisa langsung dibuat menjadi objek. Nah, yang masih dalam bentuk abstrak tidak bisa dibuat menjadi objek memiliki satu atau lebih metode abstrak. Nah, abstrak kelas harus dibuat konkret
dengan implementasi dan metode-metode yang masih abstrak. Biasanya ini terjadi pada sebuah pewarisan. Nah, berbeda dengan interface. Interface adalah sebuah blueprint dari kelas, tampilan dari kelas isi metodenya kosong dan nanti akan diimplementasikan pada kelas lainnya. Nah, inheritance interface juga hanya bisa membuat sebuah konstanta, tidak bisa membuat sebuah variabel ketika kita melakukan yang namanya interface. Menggunakan default, tidak bisa menggunakan kode metode seperti kelas biasa. Nah, diterapkan dengan menulis ataupun dengan implements, bukan extend seperti yang dilakukan pada pewarisan. Nah, pada saat pewarisan. Nah, abstract class adalah contohnya seperti ini. Ada sebuah kode program yaitu dengan abstract class. Nah, kelas Instagram abstract string get Instagram name. Nah, abstract class ditandai dengan kata kunci abstract. Nah, sebelum kita membuat suatu kelas atau suatu metode seperti itu. Nah, lanjut ke inheritance. Nah, inheritance biasanya dikenal dengan nama pewarisan. Nah, inheritance adalah memberikan atau mewariskan nilai yang dimiliki oleh kelas induk ke kelas anak. Biasanya terjadi penurunan dari sifat pada kelas induk dan ke kelas anak. Nah, di sini terdapat kode program yang dimana pada kelas musuh terdapat string name, integer HP, integer attack point, integer void attack, dan system out friendland dengan format serang. Nah, di sini di bawahnya ada kelas dengan nama Jamet yang dimana merupakan extend atau anak dari kelas induk yaitu musuh. Nah, di mana bisa melakukan sistem out, void joget, sistem out, dan sebenarnya Jamet bergoyang. Nah, seperti samping juga ada extend dari atau pewarisan dari kelas musuh yaitu dengan nama kelas kami. Nah, pada saat kita menjalankan kode program ini, maka apa yang ada di kelas musuh akan diturunkan ke kelas Jamet maupun kelas kami. Nah, lanjut ke dimana kelas dapat memiliki banyak bentuk dengan metode yang berbeda meskipun namanya sama. Terdapat polymorphism pada Java yaitu ada dua, yaitu statis dan dinamis. Nah, yang statis ini biasanya dilakukan sebuah metode overload yang dimana jika dalam kondisi nama metode yang sama, tipe data dan parameter berbeda. Nah, kata kunci adalah tipe yang metode yang sama, tipe data dan parameter yang berbeda. Nah, pada dinamis kita bisa menggunakan sebuah metode overriding biasa terjadi pada saat kita melakukan pewarisan. Kelas anak akan memiliki nama metode yang sama, tapi nanti isi dan parameternya bisa berbeda dari kelas induk. Karena si kelas anak akan melakukan metode overriding atau memilih metode yang diwariskannya. Nah, overriding kelas anak akan memiliki nama metode yang sama dengan kelas induk dengan anak yang lainnya. Jadi nanti bisa dilihat di contoh program. Nah, pada overloading di sini kepada kode program terdapat satu kelas lingkaran. Nah, satu kelas lingkaran di mana terdapat metode yang sama yaitu float luas. Nah, di bawah juga ada luas, tapi dengan cara penghitungan yang berbeda. Yang di atas dengan luas, penghitungan dengan cara dengan berbeda cara penghitungan, tapi memiliki metode yang sama dengan parameter yang berbeda seperti itu. Itu adalah itu biasanya berlakunya sebuah overloading. Nah, yang kedua ada overriding. Overriding adalah seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu terjadi pada saat pewarisan yang dimana kelas anak akan memiliki nama metode yang sama dengan kelas induk dan anak yang lainnya. Nah, jadi pada saat kita tinggal melakukan sebuah overriding. Jadi di sini ada package bangun datar dengan public class bangun datar. Nah, ini pada kelas persegi kita akan melakukan perhitungan juga dengan cara menghitung sisi.
dan pada menghitung sisi dan keliling. Nah, untuk menghitungnya kita tidak perlu lagi membuat sebuah deklarasi dari cara menghitung sisi dan cara menghitung keliling. Kita tinggal membuat sebuah fungsi override dengan kata kunci add override, sehingga override itu akan bisa berjalan pada warisan. Mungkin sekian dari presentasi saya atau pemaparan materi saya. Terima kasih.